Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya. Ayo, temannya yang lainnya mana? Kok masih sedikit? 13. Coba, pasien 13. Mana 13? 13 loh, baru berapa anak ini 13? Oke. Oke, 14. 13 diturunkan dulu pasien. 14 masih sedikit. Oke, baru segini. Oke, diturunkan 14. Sekarang 15. Oh, 15 banyak ya. Oke, saya mulai langsung aja ya. Ini kalian belum pernah saya kasih Pascal sama sekali ya? 3, 14, 15. Belum pernah, Bu. Belum pernah sama sekali ya. Oke, saya mulai dulu ya. Ini harus download aplikasi lagi, dah, Bu? Iya, download aplikasi sebentar. Ada sponsor sebentar ya, sebentar. Oh. Oke, maaf. Karena saya juga nyambi LHB BKS mohon maaf, ada sponsor. Oke, saya mulai. Jadi gini, kalian di tampilan kalian udah kelihatan ada Free Pascal IDE ya? Ya, Bu. Ya, oke. Itu kalian boleh download dulu. Nanti di Sambi saya jelaskan ini, boleh nanti atau nanti setelah saya jelaskan tidak apa-apa ya. Karena saya kan nggak bisa menemani kalian selama 3 jam karena saya juga lagi ada Ya Allah, kenapa saya harus nyempat pas ini? Oke. Kenapa saya harus mengajari Free Pascal ini? Karena ini salah satu algoritma dan bahasa pemrograman yang dasar, yang mudah ya, yang mudah. Karena alasan yang kedua, karena di Olimpiade tingkat kota, tingkat provinsi sampai tingkat internasional juga pakai bahasa Pascal. Jadi itu alasan saya kenapa saya ngasih bahasa pemrograman Pascal ini, ya. Itu alasan yang pertama. Untuk selanjutnya pun kalau bagi kalian yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi misalkan di teknik itu juga nanti akan dapat dasarnya pemrograman. Nah, kalau kalian sudah dapat dasarnya pemrograman itu misalkan dari Pascal ini nanti kalian mengenal ke bahasa yang lainnya itu lebih mudah karena sudah dapat dari dasar-dasarnya dulu. Gitu ya, itu alasan saya mengenalkan bahasa pemrograman Free Pascal ini. Oke, sekarang kalau kalian di laptop kalian, boleh kalian download di internet, cari Free Pascal IDE ini. Free Pascal ini nanti kalian download, nanti tampilannya kayak gini kalau sudah diinstal ya. Atau kalau di HP itu ada, di HP bagi yang tidak punya laptop, tapi semoga punya ya. Kalau yang nggak punya ya apalagi di Play Store ada namanya Pascal NIDE juga. Cari di Pascal, cari Pascal NIDE. Gitu ya, itu persiapan. Oh, sebentar ada sponsor lagi, ada kelas 12. Kelas berapa, Bu? Server 1 namanya? Mata pelajaran apa dia, Bu? Oh ya, sebentar masih muter ya. Maaf ya, sebentar ya, Nak.
Yohana ya. Server 1. Tulisannya Yohana tayo. Oh, Yohana ya. Yohana. Oh, N-nya 2. Oh, dia sudah selesai itu? Oh, dia sudah selesai, Bu. Iya, selesai kok. Oh, matematika ya. Saya. Belum, Bu. Sebentar ya, Nak. Saya setting Nak. Oke, Nak, maaf. Itu tadi ada sedikit kendala di kelas 12. Iya, di-refresh dulu, Bu. Suruh refresh. Sudah saya riset, di-refresh. Dia terus kalau enggak suruh clear history-nya, Bu. Chrome-nya itu enggak terbaru dia. Mohon maaf ya, Nak. Nah, gini. Saya lanjutkan. Masih adakah kalian di sana? 77 anak. Oke. Jadi gini, tadi saya jelaskan lagi kalau kenapa saya ngasih Free Pascal, karena ini adalah bahasa pemrograman yang dasar. Dari sini kalian bisa mengenal bahasa pemrograman yang lainnya, walaupun nanti misalkan di kuliah hanya anak yang teknik atau anak yang apa nanti yang nggak hanya anak informatika, anak yang teknik yang terutama dapat bahasa pemrograman ya. Tapi untuk yang lainnya ya tetap belajar. Ini sebagai analisa dan logika kalian. Oke, sekarang saya mulai langsung. Di dalam Free Pascal ini nanti tampilannya itu for DOS, jadi kalian nanti mungkin kurang menarik bagi kalian, membingungkan karena kalian kebiasaan grafis user interface ya. Kalian biasanya kan tampilannya bagus, enak gitu. Jadi kalau yang di sini ini tampilannya kayak for DOS, jadi kalian nanti tampilan outputnya hitam semua kayak gini. Jadi menunya memang kurang menarik. Nanti tapi suatu saat nanti kalau ini kalian sudah agak menguasai, nanti saya ajarkan yang visual ya, yang berbasis visual jadi lebih enak dipandang. Sekarang kalau pertama kali kita new ya, nah tampilannya kayak gini. Tampilannya biru kayak ini, bisa dilihat semuanya, Nak? Bisa. Ya, oke, saya mulai pertama kali ya. Sebenarnya sebelum kalian membuat program ini kalian berpikirnya sebagai seorang programmer ya. Jadi sekarang kalian berpikirnya kalian programmer, bukan user. Itu yang ditanamkan pertama kali. Sebelumnya, sebelum kita membuat program, itu harusnya kita membuat alur dari program, yaitu algoritma. Algoritma, bagi yang punya buku, itu bisa dibaca algoritma, nah itu adalah alur dari suatu program. Urutan dari suatu program yang akan dilakukan oleh mesin atau komputer. Nah, dari sana itu bisa diterjemahkan ke dalam flowchart. Nah, flowchart-nya itu alur dari programnya itu berupa simbol-simbol. Nanti kalian bisa cari di internet ya. Itu ada namanya flowchart. Nah, tapi saya langsung to the point aja, langsung saya mengajarkan ke programnya ya. Sebentar, Nak. Yang siapa tadi, Yohana tadi, Bu? Masih tetap gimana? Tampilannya kayak apa katanya? Tampilannya aku nggak bisa maksudnya ya. Tampilannya apa, Nak? Gitu.
Ganti ke HP aja, kayaknya itu atau koneksi internetnya dicek dulu itu Bu. Karena yang lainnya nggak masalah. Saya riset lagi dah. Coba Bu tanyai, apa di riset lagi gitu? Oh ya udah. Saya riset aja lagi Bu, udah. Mohon maaf ya Nak ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi pertama kali kalian kalau bikin program itu harus ada algoritmanya, alurnya. Contohnya gini, sekarang kita berpikir, kalau kita mau membuat program untuk mencari luas persegi panjang. Nah, kalau kita mau membuat program luas persegi panjang, maka alurnya kan kita harus mengetahui berapa panjangnya, berapa lebarnya. Maka kita bisa memasukkan rumusnya, yaitu panjang kali lebar. Sehingga bisa ditampilkan berapa luasnya. Itu adalah algoritma dari mencari luas persegi panjang. Sekarang kita terjemahkan ya ke programnya ini ya. Kalau di program Pascal itu pertama kali bisa boleh dikasih nama dari program. Misalkan kayak gini, program persegi gini ya. Jangan lupa. Hah? Coba itu sudah login di HP-nya? Di HP atau gimana gitu? Laptopnya? Hah? Kayaknya koneksi internetnya dia Bu, soalnya yang lainnya enggak. Bentar Bu, saya panggilkan Mas Fajarnya. Halo Jar, tolong Jar. Aku pas ngajar kan arek sing problem pokoknya apa nih. Bisa riset dulu balik. Ya. Arek situ, Jar, tolong ya. Oke, dalam membuat nama dari program ini ya. Nama dari program sudah saya lupa. Nama dari programnya boleh singkat kayak gini, nggak boleh panjang-panjang, nggak boleh ada spasi, nggak boleh ada karakter khusus. Jadi diakhiri dengan titik koma kayak gini, ya. Nama program persegi, terus habis itu ada UCCRT. Kenapa kita menggunakan UCCRT? Karena nanti ada beberapa perintah yang itu menggunakan CRT. CRT itu adalah di layar monitor. Jadi kita nanti menampilkan hasilnya di layar monitor, ada perintah yang harus ada pakai CRT, maka kita pakai UCCRT. Untuk sementara kalian masukkan dulu ke dalam pikiran aja. Ini nanti fungsi print gitu Kak? Kayak fungsi print gitu? Iya, printf itu juga pakai UCCRT. Oke, sekarang kita var, masuk ke var. Var ini adalah variabel. Kalau kalian di matematika kan mengetahui variabel X, variabel Y, sama kayak gini. Iko Jar, arek iko Jar. Bunur Kolila Jar. Nanti Bunur Kolila. Jenenge Yohana. Wis tak riset ping bolak-balik, coba takonono Jar, mlebu nang kono. Takonono Yohana iku koyokane koneksi internet. Coba takonono Dek. Yohana. Variabel itu kalau di matematika kan ada X, Y dan seterusnya sama. Variabel di bahasa pemrograman itu adalah variabel yang kita pesan ya. Kita kan di dalam pemrograman itu kita di komputer itu dia tidak kenal, misalkan kita kan nanti ada panjang, ada lebar, ada luas, dia kan nggak ngerti itu ya. Jadi kita harus definisikan dahulu di variabel ini. Jadi kita punya luas L sama P, itu tipe datanya, tipe data itu kita nanti ada tipe data yang numerik, ada yang string. Nah ini kan salah satu tipe datanya yang integer aja ya. Integer ini tipe data yang untuk bilangan bulat. Kalau yang ada komanya nanti pakai real. Nah, kalau ada komanya pakai real, kalau yang tidak ada komanya pakai integer. Ya Pak? Sunden. Nah, untuk sementara kalian pahami dulu ini namanya variabel, ini ditelan aja dulu ya. Nanti baru tahu fungsinya.
Terus kita mulai dari program utamanya, dimulai dari begin ini. Ada CLR SCR. Ini salah satu function dari usage CRT-nya ini, bagian dari usage CRT. Clear screen adalah untuk membersihkan layar. Artinya output yang lama itu akan dibersihkan atau dihapus, jadi nggak terlihat nanti di sini gitu. Oke, sekarang ada perintah write. Ada write. Saya tulis write line ya, write line berarti nanti write line ini adalah menulis di layar monitor. Setelah itu karena line, write line berarti dia akan pindah baris. Mungkin saya mau mengasih judul adalah program mencari luas persegi. Nah, mencari sampai keliru. Mencari luas persegi. Nah, maka apapun yang ada dalam tanda petik, ini kan ada tanda petiknya ya, diapit oleh tanda petik, itu adalah hanya sekedar keterangan atau tulisan yang akan tampil di layar monitor kita nanti. Di layarnya si user nanti program kita kalau kita jalankan, maka akan ada tulisan program mencari luas persegi kayak gini. Oke, sekarang setelah itu kita write, biar kelihatan kecil semua. Ada write, masukkan panjang, maksudnya panjang dari persegi itu berapa gitu ya. Jadi jangan lupa petiknya, jangan lupa titik komanya. Dan itu berarti akan, kalau write itu habis nulis, habis mengetik, dia akan ada posisi di kanan, kursornya tidak turun ke bawah atau tidak ke enter, dia akan di samping. Terus ada readline, perintah readline itu adalah memasukkan atau inputan ya, jadi seorang user nanti habis membaca, oh suruh masukkan panjang, berarti dia akan memasukkan angka ya. Nah angka itu kita simpan ke dalam variabel. Nah perintahnya untuk menyimpannya, untuk membacanya itu pakai readline ini. Berarti kalau panjang itu P. Sekarang write, masukkan lebar. Ingat, perhatikan, ada spasi yang saya kasih sini, itu nanti ada pengaruhnya. Berarti setelah titik 2, itu ada spasinya biar nggak dempet-dempetan dengan angka yang dimasukkan. Ini sekarang readline L, lebarnya ya. Nah, sekarang logikanya tadi, algoritmanya tadi setelah kita mengetahui berapa panjangnya, berapa lebarnya, maka kita bisa menghitungnya. Menghitungnya yaitu luas sama dengan P kali L. Nah, ini rumusnya. Oke, sudah terlalu mudah kan ini ya. Nah, sampai sini dulu kira-kira kalian paham apa mumet? Halo? Boleh nanya, Bu? Boleh nanya. Oke. Ini Sampai sini dulu. write ln ini perintahnya cuma langsung otomatis nulis kan, Bu, artinya? Iya, otomatis nulis aja. Jadi bedanya write ln sama write ini write, apa? Kalau write line itu berarti dia habis nulis pindah kursornya itu pindah ke bawah kayak di enter. Tapi kalau write hanya nulis, posisi kursornya di samping. Saya lanjutkan sebentar, saya outputkan biar kalian paham nanti ya. Bentar. Sekarang ini sudah kita tulis luasnya, sudah. Sekarang kita tampilkan pakai write line boleh. Jadi misalkan gini ya, jadi luasnya untuk sementara gini aja dulu. Jadi luasnya kasih spasi, petik, koma. Nah ini beda ya. Kalau ada komanya, berarti kita mau manggil isi dari luas. Luas ini di memori ini, luas ini di memori kita panggil isinya karena sudah dihitung ya. Nah, kalau sudah kita kasih readline aja tanpa ada memasukkan variabel. Karena itu nanti akan ada tanda enter, kalau kita enter berarti kembali ke program utama. Untuk menutup programnya pakai N titik. Kalau selesai kita simpan, kalau kalian pengen pindah change directory, ingat kalau kalian mau change directory pakai change directory ini, bisa kalian pilih drive-nya, C hadir, oke. Tapi kalau saya ini berhubung saya kumpulkan jadi satu langsung di situ, jadi saya nggak pakai change dir, langsung saya save aja. Langsung jadi satu di sini karena punya saya di sini ada latihan luas ini aja. Oke, kalau sudah disimpan baru di run. Nah, inilah yang saya maksud write line.
mencetak, habis mencetak, dia pindah ke bawah ke sini, ke masukkan sini untuk menulis masukkan. Nah, kalau tadi write line, kalau ini write habis nulis, dia posisi kursornya kedip-kedipnya di sini kan? Nah, beda ya. Nah, sekarang saya masukkan panjangnya misalkan 10, lebarnya 5. Kalau saya enter menjadi luasnya 50. Sampai sini kira-kira sudah mulai paham? Sudah, Bu. Oke. Jadi kalau saya tampilkan gini. Ibu, gimana tadi apa itu? Langsung programnya langsung jalan dari compilernya? Run. Klik run. Oh, run. Run. Saya harus compile dulu setelah itu dibuka di directory-nya. Boleh aja sebenarnya. Pokok compile boleh kan itu untuk di trace siapa aja Kak Isa. Generate apa? Oh iya. Dan apa? Oh, debug ini Jan. Dari Arif. Ya, Pak. Delete sesinya, terus Generate ulang. Itu nggak tahu ngelakuin. Untuk di delete. Ada itu deh. Apa iku mandi bae ngono Jan? Oh, koneksi ya iso. Jadi kalau Dek kamu pindah server aja. Pindah server. Ya, kamu pindah server 2. Ngono aja. Ya lapo bingung-bingung. Pindah nang server 2, tapi dek iku sakjane mang kurang romek nomor tok lho Jar. Dek iku kurang romek nomor. Tapi gak apa-apa pindah server. Mohon maaf. Gini, sekarang saya lanjutkan lagi. Jadi gini ya, yang perintah write learn program mencari, kalian lihat. Program mencari luas persegi itu hanya membuat tulisan, terus masukkan panjang. Write itu juga membuat tulisan, tapi posisi kursornya di samping. Kalau write learn, posisi kursor di bawah. Terus kalau luas itu tadi, yang rumus itu nggak akan keluar di sini, karena itu kita tidak write, tidak apa-apa, jadi cuman di dalam memori komputer. Terus jadi luasnya sama dengan luas kayak gini. Kalau saya modifikasi sekarang, jadi luas persegi dengan panjang. Dengan panjang saya kasih gini. Dengan Jar. Langsung koma. Langsung Ya, koma. Ya, Bu. Oke. Terus dikasih dan lebar. Langsung kasih petik koma lebar. Nah, kayak gini ya. Bisa Jar. Terus maka luasnya nah, jadi kalau saya modifikasi kayak gini nanti muncul itunya ya Bu, variabel. Iya, agak panjang kayak gitu. Jadi kalau saya kasih 20 sama 5, maka di sini kayak gini. Jadi luas persegi dengan panjang 20 dan lebar 5. Nah, lebih interaktif kayak gini ya, lebih manis gitu kan ya. Oke, ini kan ada 20, ada 5. Itu mengambil isi dari memori P dan isi memori dari L. Sedangkan yang luas ini mengambil isi dari memori luas. Sampai sini kira-kira siapa yang masih bingung? Kalau boleh tahu Bu. Kalau misalnya yang awal dirubah. Salah satu. Siapa dulu? Monggo, silakan. Siapa? Misalnya yang tadi kan dirubah ya. Iya, yang jadi luas persegi. Iya. Perannya langsung berubah gitu ya Bu. Harus disimpan dulu. Karena kita kalau nggak simpan dia nggak ngerti, dia akan mengeksekusi program yang disimpan sebelumnya. Jadi tetap disimpan baru di run, gitu ya. Oke. Terus apa lagi? Nah, kayak gini kan dia kalau nggak disimpan dulu nggak akan nggak mengupdate yang terbaru gitu. Gitu Mas, bisa? Iya Bu, makasih. Oke, terus apa lagi? Siapa tadi yang tanya, Bu.
Iya. Boleh nanya. Jadi kan kalau di sini kan right line-nya kan jadi luas persegi dengan panjang, koma, variabelnya ya Bu. Kalau kita kasih variabelnya di koma. paling depan itu nggak usah dikasih koma kan Bu? Yang mana? Yang P ini misalnya saya tabrak ke depan gitu ya, P dikali L gitu loh Bu. Ini, yang luas ini. Iya, kayak variabelnya ini kalau misalnya saya taruh di paling depan kurung ini nggak usah ditambahin koma lagi ya di depannya Bu. Ini yang rumus atau yang di dalam right line? Right line ini Bu, right line Di dalam jadi right luas line persegi. intinya kalau kalian mau menulis sesuatu yang sekedar keterangan itu pakai petik. Tapi kalau kalian mau mengambil mengambil variabel atau isi variabel maka dikasih koma. Koma untuk memisahkan mana yang berupa teks yang ditampilkan atau isi dari variabel. Oke, jadi Bu. dipisahkan dengan koma. Nah, kayak gitu koma ya. Terima kasih Bu. Oke, sekarang nanti kalau kayak gini ini kan sudah mudah, boleh di screenshot. Nanti ada tugas untuk mencari luas segitiga. Berarti kalau luas segitiga itu kan pakai setengah alas kali tinggi. Berarti nanti koma-koma. Kalau koma-koma berarti pakai tipe datanya apa tadi? Saya tadi ngomong apa? Tipe data apa? Kalian boleh baca juga di e-learning saya di Pascal ya. Ada itu nanti kalian baca juga. Pakai real. Jadi nanti tugasnya mencari luas persegi, mencari segitiga, luas segitiga. Maka ininya diganti apa kira-kira? Kalau luas segitiga, variabelnya kira-kira apa aja? Luas sama alas, bentar, sama tinggi. Yang cewek mana ya? Kok nggak ada yang bilang yang cewek? Tinggi Bu. Iya, betul. Berarti yang di sini masukkan alas, dan di sini masukkan tinggi. Yang sini kalau alas berarti apa? Setengahnya itu. Ini belum, setengahnya nanti di sini. Luas sama dengan setengah pakai 0,5 gitu boleh. 1/2 boleh ya, terserah kalian. Luas 1,2 sama dengan setengah, alas kali tinggi, nanti nulisnya di sini. Terus di right line-nya kayak gini sama. Cuman di luasnya nanti dia akan ada agak panjang. Agak panjang apa itu namanya? Tampilannya. Kalau agak panjang boleh kalian kasih gini nanti. Ini 8.22 itu maksudnya gini. Perhatikan, kalau ini misalkan real loh ya. Ini misalkan saya ganti real. Ini sekalian saya jelaskan biar nanti kalian ngerti. Kalau saya ganti, kalau saya ganti real, maka saya boleh memasukkannya pakai koma. Ini ada 8.28.22, itu maksudnya bahwa luas itu kita pesankan di memori komputer, nanti penampilannya di outputnya di layar, itu kita ada 8 karakter. 8 karakter itu khusus untuk menulis luas. Sedangkan 2 itu adalah 2 desimal di belakang koma. Saya run dulu. Misalkan saya masukkan 0,5 sama 2. Nah, ini kan kelihatan. Tampilannya kan panjang banget ya, si panjang dan lebar ini kan panjang. Nah, perhatikan luasnya yang ini. Beda kan? Ini 8 karakter itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, ini kan satunya spasi. Jadi 8 karakter untuk khusus luas ini, 2 di belakang koma. Itu artinya yang 8.2.22 ini. Sekarang yang P ini kalau saya kasih gitu sama, kalau enggak 8 ya dikasih berapa ya? 6 gitu aja ya, biar enggak panjang-panjang, enggak jauh-jauh ya. Nah, kayak gini, saya save, pakai F2. Ingat kalau nanti kamu copy paste juga beda loh ya, enggak kayak Ctrl C, Ctrl V, di sini beda. Jadi kalian lihat semuanya. Run, jadi kalau saya masukkan 0,25, 25 lah, enggak apa-apa, sama 2,5 gini. Nah, 25 berarti tadi ya, ini bukan 0,25, 25 kali 2,5. Jadi kelihatan ini. Itu tadi 6 ya Ibu masuknya ya Bu? Ya. Ibu tadi masukannya tadi itu yang tadi itu 6.22 ya tadi Bu masuknya di copy.
Benar. 6 itu gini, 1, 2, 3, dihitung titiknya ya. 4, 5, 6. 6 karakter untuk menulis panjang. 2-nya itu yang titik 22 tadi, ini 2 di belakang koma. Oh, jadinya kalau misalnya angkanya ngelebihi gitu, Melebihi cuma itu, dibaca maka 6 dia kan? digitnya akan hilang, ada yang nggak kelihatan. Tapi pas hitung Itu tetap tergantung kita, dimasukkan semuanya. tergantung kita pesen ininya. Makanya kalau kita ngasihnya itu dikit-dikit ya kita jangan masukkan angkanya besar-besar. Dan ingat ini batasannya yang real ya. Jadi yang koma-koma itu panjang banget sih dia sampai jutaan. Oke. Atau kalau integer itu cuma sampai 65.000 aja, jadi nggak bisa 1 juta itu nggak bisa. Oke. Jadi itu ada batasannya. Oke. Jadinya kalau saya ulang lagi nggak apa-apa ya Bu, biar saya. Jadinya 6 ini tuh untuk maksimal karakter yang bakal ditampilkan. Iya betul. Tapi nanti di komputernya ngitungnya tetap panjang. Iya, ini cuma penampilannya aja, numeriknya aja yang tampilnya gitu. Oke. Yang ini yang titik 2 di belakangnya itu buat desimalnya ya Bu. 2 desimalnya di belakang koma. Oke Bu. Oke. Mengerti. Kalau ini yang lainnya kira-kira paham semua? Ada waktu sedikit lagi. Saya nambah perintah, nambah function lagi. Sekarang saya tambah function. Iya, if aja. Oke. If-nya kan belum kan? Nah, sekarang ini kita tambah dengan while sama if. Atau saya kasih yang ringan dulu ya. Saya boleh nanya Bu? Iya, oke. Kalau misalnya ini kan read ln ya Bu. Artinya read ln itu baca apa itu? Baca inputnya setelah itu dimasukin inputan masukan dari user. Oke, di store ke variabelnya ya nanti Bu. Iya, betul. Disimpan di memori isinya. Baik. Oke, sebelum saya ke ramalan bintang, saya kasih yang anu dulu ya, yang gampang dulu ya. Misalkan ini var nilai gitu ya. Nilai integer misalkan. Ini biar kalian paham dulu aja. Begin. Oh ya, tadi saya belum juga ngasih tahu bedanya antara CLRSR dengan enggak ya. Ini saya kasih misalkan right, masukkan nilai kayak gini ya. Terus readlen nilai. Readlen nilai. Terus habis itu ada perintah if. Nah, if nilai lebih besar sama dengan 75. Nah, kayak gini kan kalian kalau menghitung remedi atau tidak kan kayak gitu kan. If nilai lebih besar sama dengan 75, maka apa? Kita write, misalkan write learn selamat Anda lulus. Nah, pemahamannya kayak gitu. Nah, kalau enggak berarti ini enggak saya kasih titik koma. Kenapa? Karena if-nya ini masih ada else-nya ya. If then kayak gitu. Kalau enggak berarti else-nya kita write learn Anda remedy kayak gini. Yes. Kira-kira sampai sini. Ini tak kasih readlen. Ini tak kasih n. Ini ada perintah if, sama kayak yang di Excel ya, sama. Ini ada nilai yang dimasukkan, terus habis itu diuji, apakah nilai lebih besar sama dengan 75? Kalau ini bernilai true, maka yang dijalankan yang then-nya ini. Kalau dia false, nilainya ini ternyata false, nggak lebih dari 75, maka dia menjalankan else-nya. Maka ini yang dikeluarkan. Coba saya simpan dulu ya. Permisi Bu, boleh nanya Bu? Ya. Jadinya kalau misalnya mau nilainya cuma sama dengan 75 ya, dengan eksak 75 gitu ya Bu. Nggak usah pakai tanda lebih darinya ya Bu. Kalau nggak lebih dari kan ya kudu 75 lah. Ini kan tujuannya kalau ini kan kita nyari kan anak itu kan masukkan nilai, misalkan nilainya 89. Maka dia kalau dimasukkan, nah itu kan ada tulisan selamat Anda lulus kayak gitu. Ya kan?
Iya kan? Kalau Ini oh ya, Hah? nggak jadi. Nggak jadi. Jadi kalau kita tadi mau, kamu perhatikan tadi ada, kalau saya run tadi keluar apa ini? Keluar tulisan yang lama-lama kan? Kenapa kok kayak gini? Karena nggak ada clear screen-nya itu ya, Bu. Iya, betul. Kalau ini saya masukkan 65, ini nggak ada spasinya saya tadi ya. Saya kalau masukkan 65, maka di sini Anda remedi. Begitu ya. Bisa kira-kira? Bisa. Fungsi if-nya dulu, bisa? If sama else bisa. Kalau else if tadi gimana, Bu? Kalau else if itu berarti kalau tidak memenuhi ini, maka dia akan memenuhi else if yang lain kah atau yang lainnya. Nah, jadi saya langsung ke ramalan bintang aja kalau gitu. Oke. Oke. Sekarang kalau fungsi if-nya tadi sudah paham, benar loh ya, yang lainnya sudah paham loh ya. Halo? Oh. Oke, 10, 3, 4, 5. Oke. Saya lanjutkan. Ini saya tutup dulu. Ini enggak saya eksekusi. Kalau enggak saya eksekusi berarti saya kasih kurung awal kayak gini. Ini enggak saya kasih. Ini saya abaikan dulu. Saya kasih kurung awal ya. Dari itu enggak dieksekusi. Yang dieksekusi yang ini langsung. Masukkan nama Anda, berarti ada variabel nama. Masukkan bintang Anda, ada variabel bintang. Kalau sudah dimasukkan, nah di sini akan diuji. Apakah bintang sama dengan Leo dengan huruf kecil semua? Nah kayak gini. Jadi kalau anaknya itu usernya tadi memasukkan Leo dengan huruf kecil semua, benar atau salah? Kalau benar, maka yang ditulis ini. Right, learn, gitu. Kalau ini bernilai false, kalau ini misalkan orangnya nulisnya itu selain Leo, ya pokoknya diselesaikan sebisanya dia sebelum sesi 2 masuk, Bu. Kalau enggak nanti dia akan kehilangan token. Sorry. Sekarang kalau misalkan if-nya yang ini bernilai false, maka dia menjalankan else if ini. Dia menjalankan else if ini. Apakah sama dengan Virgo? Nah, kalau ini bernilai true, maka ini yang dikerjakan. Kalau false, maka dia turun ke else ini. Begitu seterusnya kalau ada else if lainnya. Jadi nanti kalian buat ramalan bintangnya nanti sampai 12 bintang. Jadi yang di copy ini yang di copy, paste, tinggal ganti bintangnya apa, terus ini komentarnya apa. Komentar ini kan terserah kamu. Ini hanya menggambarkan bahwa kamu jangan percaya dengan ramalan bintang yang ada di program-program itu, karena ini hanyalah buatan manusia belaka ya. Baik, Bu. Ya, gitu. Nanya lagi boleh, Bu? Oke. Jadinya kan apa itu? Halo? Harus salin terus kan, Bu, ini? Ini kan salin terus. Ada yang cara lebih efisien lagi nggak, Bu? Nggak ada. Ada case, ada pakai case nanti ada. Ini saya lagi mengajarkan tentang fungsi if aja. Ini ada beberapa program nanti kalau kita membuat itu ada yang fleksibel pakai if, ada yang lebih mudah apa lebih simpel kalau pakai case kayak gitu. Cuman ini kan sekarang kita belajar if yang lebih gampang gitu ya. Oke, Bu. Jadi kalau ini kita run, kita save dulu ya. Kita run, maka akan ada. Nah, masukkan nama Anda. Misalkan siapa? Paimo gitu ya. Bintang Anda apa? Bintangnya Leo. Kalau Leo huruf kecil? Loh, sorry. Ini tadi riddle-nya ini, sorry, ini tadi karena saya tutup, maka di sini harus ada riddle. Kenapa? Karena riddle yang bawah ini saya tutup, jadi ini harus ada riddle-nya. Maka tidak akan tampil hasilnya. Bentar, saya ulangi. Paimo. Bintangnya Leo. Nah, hai Paimo, selamat Anda dapat mobil. Kalau Leonya kecil semua. Tapi perhatikan kalau Leonya besar semua, saya tulis Paimo, Leonya saya tulis huruf besar semua. Kan sama-sama Leo ya. Tapi dia dianggap bintang Anda belum terdaftar. Kenapa? Karena yang di sini yang diuji adalah hanya Leo dengan huruf kecil, Virgo dengan huruf kecil. Selain itu, berarti dianggap tidak ada. Berarti dia mengerjakan yang else.
Kenapa seperti itu? Karena kalau saya pengennya Leo-nya bisa, Bu, bisa menganalisa bahwa itu Leo besar, Leo kecil, Leo yang alay, L-nya yang besar, O-nya yang besar kayak gitu, itu boleh. Tapi kalau di sini kalian tambah dengan fungsi OR. Jadi kasih OR gitu bisa. Itu nanti aja deh. Kalau kalian boleh mengerjakan boleh kayak gitu, atau yang minimalis kayak gini juga boleh. Jadi dengan tulisan kecil, enggak tanpa OR ya enggak apa-apa. Karena saya belum mengajarkan OR. Untuk sementara ini aja dulu. Jadi dia mengujinya berdasarkan yang dalam tanda petik. Kalau tanda petiknya ini kamu nulisnya huruf besar semua, maka ya yang dieksekusi ya yang dilihat kalau dia dianggap true kalau hurufnya besar semua. Kalau kecil semua kayak gini ya berarti yang true kalau hurufnya besar kecil semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang fungsi if-nya? Enggak, kalau fungsi saya harusnya. Yang lainnya? Anak-anak yang lainnya, cewek-cewek mana? Enggak ada suaranya. Cewek, mana cewek? Ceweknya hilang ya. Apa ditinggal tidur saya yang ngomel dari tadi. Oke, sekarang saya buka yang tanda. Oke, monggo Bapak. Matur nuwun, Pak. Sekarang saya buka ini. Saya hilangkan kurung kurawalnya. Berarti ini dikerjakan. Sekarang saya tambahi fungsi while. While ini adalah proses pengulangan, perulangan di mana akan dieksekusi atau dijalankan selama dia masih memenuhi syarat. Syaratnya yang mana? Ini syaratnya. Jadi kita ketahui ada variabel lagi isinya dengan tulisan Y kecil. Lagi dengan tulisan Y kecil. Berarti di memori dia isinya Y kecil. Terus habis itu dia masuk ke sini. Ingat, perintah Pascal itu dia berurutan ya. Dia dari atas ke bawah itu urut mengerjakannya. Tapi kalau ada perintah yang perulangan baru dia kalau ada perintah while kayak gini, berarti mana yang diulang, Bu? Yang diulang adalah while ini ada batasan begin sama end. Jadi begin sama end ini yang akan diulang-ulang terus oleh while selama lagi sama dengan Y kecil. Dimasukkan dulu yang saya kata-katakan tadi. Jadi while ini selama lagi itu sama dengan Y, maka ini diulang terus. Kapan berhentinya? Pada saat ini ditanyai. Anda ingin coba lagi? Nah, ini kan ada readlen lagi. Nah, readlen lagi ini kalau kita menjawab pakai Y kecil, maka ini akan diulang. Tapi kalau sudah tidak sama dengan Y kecil, maka dia akan berhenti dari program. Saya save dulu, saya run. Masukkan nama Anda. Bintangnya adalah Virgo dengan huruf kecil semua. Nah, terus ingin coba lagi? Ya. Nama Anda, hewe-hewe. Bintangnya hewe-hewe. Ingin coba lagi? Ya. Kayak gini terus. Paham fungsi while? While do, paham kira-kira nak? Dia akan mengulang. Jadi perintahnya yang masukkan nama, masukkan bintang ini akan diulang terus. Sama Anda ingin coba lagi, ya itu kalau dia sama dengan Y kecil, maka dia akan diulang. Kalau kita menjawabnya selain Y kecil, misalkan saya jawab A, berarti kan nggak sama dengan Y kan? Maka dia keluar dari program. Bisakah? Boleh nanya lagi, Bu. Sorry ya, Bu, banyak nanyanya ya, Bu. Enggak apa-apa. Untuk mewakili yang lainnya yang nggak berani tanya. Jadinya ini kan lagi Y kan, Bu. Ini kan lagi Y. Ini kan yang dieksekusi sama dengan Y. Ya, Bu. Artinya while lagi sama dengan Y, do, begin. Lakukan ini semuanya, iya. Kalau boleh tanya, ini jadinya ini otomatis ya artinya, Bu? Pertama otomatis kali. kalau dijawab Y kecil. Otomatis mengulang. Oke. Kalau dijawab ini loh, yang di readlen lagi loh. Ini kuncinya di readlen lagi ini. Kalau laginya tadi kita jawab dengan selain Y kecil, maka dia keluar dari programnya. Keluar dari while-nya ini loh. Kalau keluar dari while kan ketemu N kan? Nah, ketemu N ya sudah buyar. Oh, jadinya ini variabel awalnya, variabelnya ini lagi.
laginya ini kan diisi dengan Y. Terus ini diuji true atau false. Kalau true maka dia dijalankan. Kalau false dia maka menjalankan perintah yang selanjutnya di bawah n titik koma ini. Oke, Bu. Yang lainnya? Paham enggak? Apa bingung? Apa kecepatan? Kalau kecepatan nanti bisa lihat di rekamannya lagi atau nanti saya kasih ada YouTube yang saya menjelaskan di kelas yang lainnya juga. Nanti saya linkkan juga ya. Kalau masih bingung bisa WA. Oke, silakan mau tanya. Silakan, masih ada waktu. Tadi ada kurung kurawal itu fungsinya apa ya, Bu? Oh iya, kurung kurawal tadi untuk menghentikan, maksudnya gini, baris-baris tertentu itu untuk tadi kan saya kasih di awal sini ya, di sini sama di sini saya tutup gitu ya. Berarti baris ini tidak dijalankan oleh program, tidak dieksekusi oleh program, jadi dia dianggap sebagai komentar. Jadi tidak dijalankan, jadi tidak mempengaruhi hasil dari program, hanya sekedar kata-kata. Kalau kalian yang belajar di PHP atau di program yang lainnya, itu sebagai keterangan gitu loh, dianggap keterangan. Jadi nggak dieksekusi, bukan suatu perintah program yang akan dieksekusi. Itu kalau di kurung kurawal gitu ya, Bu? Di kurung kurawal, di awal dan di akhir yang mau ditutup yang mana, gitu. Kalau misalnya di double backslash bisa nggak, Bu? Itu enggak, kalau di sini, kalau di Pascalnya kurung kurawal, kalau di program yang lainnya ada yang double backslash gitu. Kalau di PHP atau apa kan gitu ya, beda. Jadi bahasa itu macam-macam, jadi kayak Visual Basic nanti ya beda lagi. Memang fungsinya sama sih, sama-sama if, sama-sama apa kayak while gitu sama, cuman dia penataannya aja yang agak beda kayak gitu. Oke. Ada lagi yang tanya? Kalau satu lagi boleh, Bu? Satu lagi. Boleh, tanya jadinya aja. Ini kan ada 2 N. Ini N-nya itu buat berhentiin N yang ini ya, Bu? Oke, kalau kalian bingung dengan N-nya ini yang ikut mana, kalau saya gini kan bingung nggak? Baik, Bu. Nah, jadi begin yang ini tutupnya adalah N yang titik. Karena begin yang ini adalah begin untuk program utama. Sedangkan begin yang ini adalah punyanya si while. Jadi tutupnya di sini. Begin N-nya yang ini. Kalau begin yang ini berarti tutupnya yang bawah sendiri. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Ada pertanyaan yang lainnya? Apa sekalian saya jelaskan yang tugas yang satunya ya, biar nggak ketinggalan. Tapi mumet kan nanti kalian. Udah, ini aja dulu. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Kalau enggak saya nyiapkan anak kelas 12 dulu ini. Ntar lagi masuk sesi 2. Oke, Bu. Oke, enggak ada pertanyaan. Kalau enggak ada nanti bisa dilihat di e-learning ya, di Pascal itu ada review yang ya nanti kalian baca itu ada yang awalannya malah di review karena saya masukannya itu di review belum saya masukkan yang di pengantarnya tapi di review Pascal sama ada perintah if, perintah while kalian baca di sana. Sama nanti YouTube-nya yang dari kelas 10.1, 10.2 nanti kalian saya kasih link-linkannya. Oke. Sudah? Tidak ada yang tanya? Oh ya, oke. Oke, saya kasih linknya nanti di bawahnya assignment. Di drop di bawah. Ya, di bawah assignment-nya nanti saya kasih link-linknya yang dibaca. Oke. Ya, oke, enggak apa-apa tanya. Pascal IDE ya, Bu? Nggak boleh pakai ID apa itu? Pokoknya Pascal, pokoknya bahasa Pascal boleh pakai Pascal yang turbo Pascal boleh. Cuman enaknya kalau pakai free Pascal kalian bisa kopas. Misalkan saya kalian naruh atau sekalian cari di internet ya, terus ada listing program kayak gini, kalian boleh copy, terus habis itu di pastenya di sini pakai paste yang ini, paste shift insert. Nah, tapi kalau pakai Turbo Pascal kalian nggak bisa kopas. Baik, Bu. Kalau pakai Free Pascal bisa kopas. Enaknya gitu. Soalnya nyoba mau pakai Visual Studio ternyata nggak ada pluginnya, Bu, buat visual. Oh, nggak ada, beda. Oh iya, sorry. Mohon maaf. Belum saya tutup. Saya belum ngasih troubleshooting yang kalau salah. Bentar. Saya kasih gini. Sorry, Nak. Kalau misalkan nama yang di sini saya ganti 6. Kalau saya run, ini saya save ya, saya run, maka akan ada error kayak gini. Nah, nanti kalian pasti akan mengalami kayak gini. Semoga enggak banyak-banyak banget errornya. Nah, kalau compile file gini, di enter 2 kali. Nah,
Sekarang yang kelihatan apa, Nak? Yang ketip-ketip di mana? Kursornya yang ketip-ketip kelihatan nggak di kalian? Kelihatan, Bu. Di mana? Di 6. Nah, errornya apa katanya yang di tulisan yang berwarna merah? Identifier not found 6. Berarti 6 itu enggak ada di variabel sini. Itu maksudnya gitu. Baik. Kenapa? Karena kita nulisnya kan 6, harusnya kan nama. Oh, oke. Oke, sekarang coba yang ini. Ini kan ada if bintang sama dengan Leo then. Nah, di write-nya ini saya kasih titik koma. Kalau saya save, saya run. Perhatikan, error. Kenapa? Yang ketip-ketipnya langsung di else-nya ini. Syntax error, jari ini. Syntax error, kok ada titik koma? Kok ada ketemu titik koma? Tapi kok ditemukan else? Nah, jadi ini kenapa kok ada else? Padahal di sini sudah ada titik koma. Kalau ada titik koma di sini, fungsi if itu dia selesai. Kalau dia tidak selesai, itu berarti ada fungsi else ini yang harus dikerjakan. Makanya ini nggak ada titik koma. Itu gunanya else sama else if. Jadi dia lanjutan dari fungsi if. Nah, selesainya kapan fungsi if-nya ini kalau sudah ada titik koma? Nah, kayak gini. Yang saya blok itu adalah fungsi if yang secara berurutan, itu tidak ada titik komanya di then-nya, karena dia belum selesai. Kalau sudah selesai, di else-nya itu write-nya maka ada titik komanya. Atau gini, misalkan ada lagi, nah misalkan kayak gini, ini saya hapus titik komanya, saya save, sama error. Nah ini kayaknya gini, kayak gitu tadi, ditemukan apa ini, kenapa? Berikan titik koma, tapi kok wis ketemu while, ya berarti yang ini, kasih ono titik koma, kayak gitu ya. Atau kadang anak-anak ini salah nulis, write ditulis kayak gitu, kalau di run. Nah, dia bilang identifier Wite. Nah, berarti Wite itu dia gak kenal iki opo, Wite itu opo, jadi pas kali gitu. Dia enggak tahu. Nah, itu beberapa trouble shouting kalau kita trouble errornya di situ biasanya sih kayak gitu. Atau gini, anak-anak biasanya ramalan bintang. Ini dikasih spasi kayak gini. Ini kadang dia nah, kayak gini. Kenapa? Karena ada spasinya. Nama program itu enggak boleh ada spasinya. Dia harus satu kata aja dan jangan panjang-panjang karakternya. Kalau kamu gandeng gini, enggak pakai spasi. Kalau di run, nah mau dia. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau pakai Android, apa? Gak kalau dengar? pakai garis bawah, Bu. Kalau pakai garis bawah boleh. Kalau kayak gini, underscore. Nah, mau kan? Kalau underscore mau. Oke? Ada lagi pertanyaan? Oh ya, untuk membuat nama file ya, perhatikan. Kalau kalian membuat nama filenya juga gitu, jangan dikasih spasi, jangan dikasih misalkan nama terus spasi terus kasih nomor absen, kalian nggak usah, langsung nama kalian tok gitu aja, nggak masalah. Ingat kalau yang pakai HP hati-hati, biasanya anak-anak itu biasanya gini, habis disimpan terus bingung di mana ini tempatnya, waktu ngupload nanti yang diupload di assignment itu kan .pas-nya ya, Pascalnya yang diupload. Enggak usah Excel-nya, saya pengen lihat dalamnya, bukan lihat hasilnya, tapi lihat yang sudah kamu ketik itu apa aja. Jadi nanti yang dikumpulkan .pas-nya. Ada pertanyaan lagi? Jadinya ngumpulinnya proyek Pascalnya ya, Bu, bukan apa itu executable-nya. .pas-nya, .pas. Bukan .exe-nya ya. Okay, bukan .exe-nya. Excel-nya mau aku. Oke? Baik, Bu. Ada lagi yang bertanya? Cewek, mana ceweknya kok ada yang tanya? Bu, saya mau tanya. Iya, silakan. Ini untuk yang tulisan selamat Anda dapat mobil, selamat Anda dapat motor, kalau misalnya diganti sama kata-kata lain gitu nggak apa-apa? Ya enggak apa-apa, itu terserah kamu. Ya. Makasih, Bu. Makanya itu cuma ngasih tahu bahwa itu loh cuma sekedar mainan, gitu ya. Jadi kalian
buat ramalan terserah kalian, asal sopan, enggak boleh porno. Oke, enggak boleh pornografi kata-katanya ya. Ada lagi yang tanya? Halo? Mana ini? Ada? Nggak ada yang tanya? Sudah, nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada, saya akhiri dulu. Terima kasih. Oh, sebentar, saya download dulu siapa aja yang sudah hadir. Kok berkurang ya? Tadi pertamanya banyak. Sekarang ini 10. 10.345 tanggal 25. Oke, nanti saya buatkan assignment-nya, tugasnya segera dikumpulkan. Jangan lupa download Free Pascal-nya, atau kalau yang pakai HP, pakai Pascal NIDE ya. Di Play Store kalian cari. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai jumpa lagi di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk.